Kalau kalian lihat di medsos, banyak yang share tentang situasi krisis dan kerusuhan di Sri Lanka. Negara ini resmi bangkrut, mengalami krisis parah dan nasibnya ke depan sangat suram. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Mari saya jelaskan sedikit ke pemirsa Orang Timur TV, biar tidak gagal paham. Jadi begini ya, semua ini bermula saat Sri Lanka dihantam oleh bom di gereja dan hotel pada tahun 2019 yang lalu oleh ekstremis. Sektor pariwisata terdampak luas. Setahun kemudian, pandemi COVID-19 pun datang. Akhirnya, negara Sri Lanka pun makin terpuruk. Kas Sri Lanka makin terkuras karena pemotongan pajak oleh pemerintah. Mereka juga kehabisan mata uang asing untuk mengimpor segala sesuatu, mulai dari obat-obatan, pangan, dan BBM. Kondisi ini diperparah dengan gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan April yang lalu. Akibatnya, warga di sana mengalami kekurangan obat-obatan dan makanan, serta pemadaman listrik selama berbulan-bulan. Pepatah yang tepat adalah habis jatuh tertimpa tangga dan digilas truk pula. Ini memang cukup untuk menggambarkan kekacauan yang dialami oleh negara Sri Lanka. SPBU di sana pun kehabisan BBM. Inflasinya adalah yang kedua tertinggi setelah Zimbabwe. Harga barang dan kebutuhan pokok sangat mahal dan tak dapat terjangkau. Yang kaya raya semakin terpuruk, dan yang miskin seolah hidup di api neraka. Pemirsa Orang Timur TV, PBB bahkan memperingatkan bahwa negara Sri Lanka sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan. Jutaan warga butuh bantuan mendesak. 75% warga terpaksa mengurangi asupan makanan karena krisis pangan yang sangat parah. Presidennya pun bahkan berusaha untuk kabur dari negara tersebut. Bagaimana tidak kalau tiap hari terjadi demo besar-besaran dan ribuan warga menerobos ke istana kepresidenan, kediaman resmi Presiden Gotabaya Rajapaksa, sambil menikmati fasilitas yang ada di sana. Nah, kondisi ini di-share oleh banyak netizen sambil berharap agar kondisi Indonesia sama seperti negara Sri Lanka. Saya sendiri paham kemana arah yang sedang mereka tuju. Mereka menambahkan bumbu narasi agar masyarakat semakin panik dan khawatir, lalu berbuat konyol dan memicu kerusuhan. Ini bukan spontanitas, tapi sudah direncanakan. Ini juga bukan pertama kalinya. Setiap kali ada isu besar, selalu ada kekuatan politik yang membelokkan narasi tersebut sedemikian rupa agar bisa rusuh. Selama Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, upaya ini sudah berulang kali dilakukan, tapi gatot alias gagal total. Dan sekarang, kondisi pandemi plus situasi geopolitik antara Rusia, Ukraina, dan NATO membuat situasi global makin tak menentu. Inflasi parah sudah menghantam Amerika Serikat dan sekutunya. Inflasi Amerika Serikat bahkan menyentuh rekor 9,1%.
Harga BBM naik hingga 60%. Banyak negara berada di ambang resesi, bahkan krisis parah. Indonesia juga tidak luput dari serangan narasi bakal krisis. Bahkan dikaitkan dengan Sri Lanka. Ada yang bahkan diam-diam provokasi agar rakyat bergerak seperti di Sri Lanka untuk melengsarkan pemerintah. Ini memang biadab, tapi begitulah mereka. Para sampah politik dan kadrun biadab. Padahal yang sebenarnya situasi di Sri Lanka dan Indonesia itu sangat bertolak belakang. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani menyebut bahwa indikator-indikator ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup baik. Menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg, risiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia hanya sebesar 3% saja. Jauh lebih baik bila dibandingkan dengan negara lain yang bahkan memiliki potensi resesi lebih dari 70%. Saya juga sudah baca tabel perbandingan antara Sri Lanka dan Indonesia dalam berbagai indikator ekonomi. Per tahun 2021, inflasi Indonesia hanya berkisar 3,6% saja, sedangkan Sri Lanka menyentuh 54,6%. Cadangan devisa Sri Lanka per Mei 2022 adalah setara 27,5 triliun rupiah atau 44,77% dari utang jatuh tempo tahun 2022. Porsi utang luar negeri 38,6% terhadap PDB. Sedangkan devisa Indonesia setara 1.946,2 triliun rupiah atau 234% dari utang jatuh tempo pada tahun 2022. Porsi utang luar negeri 12,2% terhadap PDB. Peluang Sri Lanka resesi adalah 85% menurut Bloomberg, sedangkan Indonesia hanya 3%. Jauh lebih rendah dari peluang resesi yang dialami negara ASEAN lainnya. Pemirsa Orang Timur TV, ini adalah data penting. Oleh karena itu, otak kita harus jernih dalam menyikapi ini. Meskipun kita tahu kelompok sebelah akan menggunakan narasi bahwa harga kebutuhan pokok meroket, harga BBM dan listrik naik, susah cari kerja, pengangguran meningkat, bisnis lesu, dan lain-lain untuk mengompori masyarakat. Mereka pun berharap agar Indonesia bernasib sama seperti di Sri Lanka. Namun, itu hanyalah mimpi mereka saja. Mereka memang makhluk paling hina di dunia politik. Pas makmur, selalu ada tenaga bikin rusuh. Giliran susah, salahkan pemerintah. Yang penting nasi bungkus karet 2 sudah ada di tangan. Lihat tuh di negara Turki yang presidennya sangat mereka idolakan. Inflasi di sana saat ini sudah mencapai 78%. Diramalkan bakal bangkrut juga. Silakan minggat saja ke sana dan bantu presidennya. Jangan bikin ribut di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Begitulah cara pandang dari Orang Timur TV, agar kita semua tidak salah dalam menilai kinerja dari pemerintah. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara.